Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigaan billahi rahmatihi wa risyafati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa nakhussu bi dhikri wa nafa'ala bi urumihi bid daurin wa ila hadin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله جعل محبته سببا لمحبته وتفضيله أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل وصحابة وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurah limpahkan nikmat anugerah terbaik pada kita semua, khususnya pagi hari ini kita bangun kemudian menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala bi sholati subhi wal jamaah. Salat subuh kita laksanakan dengan berjamaah. Semoga menjadi awalan yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas kita, hikmah kita di hari ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam bersama-sama kita haturkan kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ma ruwiya anis salafi min mahabbatihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syuqihim lahu. Masih pembahasan tentang bagaimana haliyah para sahabat, para salafus sholih tentang kecintaan dan kerinduan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik mereka masih sezaman dengan Nabi ataupun sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terakhir kemarin tentang seorang wanita yang mendengar kabar meninggalnya suami, ayah dan saudara laki-lakinya di perang Uhud. Mendengar kabar meninggalnya mereka, wanita ini terus menanyakan bagaimana keadaan Rasulullah. Para sahabat mengatakan Rasulullah baik-baik saja. Minta tolong hadapkan aku kepadanya, bawa aku kepada Nabi Muhammad. Aku ingin melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kecintaan Nabi Muhammad bisa mengalahkan kecintaannya kepada suaminya. Pokoknya yang dicintai dalam keadaan yang baik, maka yang dicintai yang lain ini dianggap biasa-biasa saja.
Ketika wanita itu sudah berjumpa dengan Nabi, sontak mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka zulalu. Ya. Seluruh musibah yang menimpaku setelah melihatmu dalam keadaan yang baik, ya, zulalun itu adalah perkara yang biasa-biasa saja. Artinya kesedihannya terobati dengan melihat Nabi Muhammad. Ya. Kesedihannya terobati, sedih karena ditinggal suaminya, sedih karena ditinggal bapaknya, sedih karena ditinggal saudaranya, gugur di medan Uhud. Ini tergantikan dengan bisa melihat Rasulullah dalam keadaan yang baik-baik saja, terobati semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa su'ila Aliyun ibnu Abi Thalib. Sahabat Ali bin Abi Thalib ditanya, karramallahu wajhah. Sahabat Abi Thalib diberikan gelar penghormatan karramallahu wajhah. Yang gelar ini tidak diberikan kepada sahabat-sahabat yang lain, ya. Karramallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya, artinya Allah muliakan dirinya, Ali bin Abi Thalib. Salah satu sebab gelarnya sahabat Ali bin Abi Thalib dengan gelar karramallahu wajhah ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib semenjak menginjak akil balik ini langsung beriman, ya, mengimani risalah Nabi Muhammad, mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semenjak menginjak akil balik belum pernah hidup di dalam kekufuran, ya. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain pada waktu itu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini sebelumnya pernah hidup di dalam kekufuran. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau ditanya, kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wahai Ali, kaifa, bagaimana, kana hubbukum, ya, bagaimana kecintaanmu li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Bagaimana kecintaan Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad? Dites, ya. Beliau menjawab, kana wallahi, kana ada siapa Nabi Muhammad, wallahi demi Allah, ya. Ali bin Abi Thalib menjawab, jawabannya dijawab dengan sumpah, demi Allah, ya. Kana wallahi ahabba ilaina, demi Allah beliau lebih kami cintai, ya, lebih kami cintai min amwalina, dibandingkan dengan harta-harta kami, wa auladina, anak-anak kami, wa abaina, bapak-bapak kami, wa ummahatina, ibu-ibu kami, wa minal ma'il barid ala dzumai, dan juga melebihi daripada air yang dingin, ala dzumai, dalam keadaan yang haus. Jadi haus, tenggorokannya kering, kehausan, ditawarin air dingin, ya. Ini kan sesuatu yang sangat menarik, tetapi tidak bisa mengalahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Artinya apapun yang secara umum itu disenangi, dicintai,
itu tidak bisa mengalahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga masih sekitar cerita tentang bagaimana kecintaan sahabat Ali bin Abi Thalib ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang yang cinta itu taat. Orang yang cinta itu berani berkorban. Ali bin Abi Thalib berani mengorbankan dirinya, mempertaruhkan dirinya untuk keselamatan Nabi Muhammad ketika peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ya, dari Makkah ke Yathrib ataupun Madinah Al-Munawwarah. Ketika sudah dimusyawarahkan tentang hijrahnya Nabi, dimusyawarahkan nanti bagaimana. Jadi hijrahnya Nabi sebelumnya dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, dimusyawarahkan dengan orang-orang beriman saat itu ya, termasuk Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain. Karena Rasulullah ini menjadi target utama ya, daripada kebencian dan juga keganasan orang-orang kafir, khususnya dari suku Quraisy. Ya, banyak suku di Makkah, yang paling kuat adalah suku Quraisy. Ini Nabi Muhammad bin Abdullah yang juga dari kalangan suku Quraisy ini menjadi target utama. Apa targetnya? Bahwa hidup-hidup atau mati. Jadi kalau hari ini ada praktek-praktek seperti itu zaman Nabi sudah terjadi. Nabi Muhammad dijadikan target ya, bahwa hidup-hidup, tangkap hidup-hidup atau mati. Tetapi Allah punya skenario yang lebih jitu. Hijrahnya Nabi dimusyawarahkan, maka sebelum Nabi Muhammad jalannya sudah ditelusuri terlebih dahulu. Ya. Nanti jalannya lewat sini, ini sudah dipelajari terlebih dahulu. Ya. Kemudian siapa yang menemani Nabi, ini juga sudah ditunjuk. Terus selama Rasulullah perjalanan, ini nanti yang menjamin pasokan makannya siapa? Ya, ini juga sudah dirembuk. Kemudian supaya tidak begitu mencurigakan berangkatnya malam hari, ya. Kemudian ada satu orang yang menggantikan Nabi di rumah Nabi, supaya nanti kalau ada orang datang itu tidak curiga. Ya. Ternyata sebelum semuanya itu dilakukan, keduluan orang-orang kafir Quraisy itu datang ke rumah Nabi. Nabi Muhammad masih di dalam. Ya, Nabi Muhammad, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib itu masih di dalam. Sempat panik. Ya. Tetapi kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surah Yasin itu ada. Kemudian juga sahabat Ali bin Abi Thalib memiliki ide yang sangat cemerlang. Untuk apa? Untuk menggantikan Nabi Muhammad di pembaringan Nabi Muhammad. Jadi nanti seandainya orang kafir itu masuk mendapatkan Nabi Muhammad terbaring, itu kan kalau enggak ditangkap hidup-hidup, bunuh di tempat. Ya. Ali bin Abi Thalib menawarkan diri, Rasulullah dan Abu Bakar keluar dengan membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Itu mereka orang-orang kafir tidak melihat Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq lewat. Mereka masuk merangsek ke rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata masuk ke kamar, ya subhanallah, tidak langsung menghujamkan tombak pedangnya,
tetapi dibuka dulu selimutnya, dan ternyata di balik selimut adalah Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini salah satu bagaimana kecintaan dan beraninya berkorban seorang sahabat pilihan dan juga keponakan Nabi, selanjutnya menjadi menantu Nabi. Ya. Selanjutnya menjadi khalifah pengganti Nabi, sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu beliau ketika ditanya bagaimana kecintaanmu kepada Rasulullah, maka beliau menjawab dengan sumpah kepada Allah, menyatakan, mengikrarkan bahwasanya Nabi Muhammad itu lebih dia cintai dibandingkan dengan hartanya, dibandingkan dengan anak-anaknya, dibandingkan dengan bapak ibunya, dibandingkan dengan apapun. Ya, bahkan dalam keadaan yang haus, di panah terik matahari, haus, ditawarin air dingin, itu lebih memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ruwiya anna Umar ibn al-Khattab, diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kharaja lailatan yahsuru ilaina, kharaja lailatan yahsurun nasa fara'a misbahan fi baitin wa idzan ajuzun tanfusu sufan. Ya. Dari sahabat Abu Umar bin Khattab, ya, itu dikisahkan kharaja lailatan yahrusun nas. Suatu ketika Umar bin Khattab keluar, ya, suatu malam Umar bin Khattab keluar yahrusun nasa, untuk menjaga manusia, artinya untuk menjaga rakyatnya, untuk memeriksa rakyatnya. Nah, ini kebiasaan Umar bin Khattab. Kebiasaan Umar bin Khattab itu setiap malam keliling, ya, keliling ke Madinah dan sekitar yang bisa dijangkau. Untuk apa? Untuk memastikan rakyatnya itu dalam keadaan yang baik. Ya, ini pemimpin hari ini enggak kita jumpai, ya, di level yang paling rendah, RT, RW, ya, sampai presiden itu, ya semoga saja ada, tetapi secara umum kita tidak mendengar, ya. Jadi bahasanya setiap malam itu belum tidur sebelum memastikan rakyatnya itu dalam keadaan yang baik. Nah, dalam hadis ini dikisahkan fara'a misbahan fi baitin, dia melihat ada lampu menyala di suatu rumah. Biasanya kalau tidur lampunya dimatikan. Nah, ini masih ada yang nyala. Umar bin Khattab mendekat ke rumah tersebut. Wa idzan, tiba-tiba ajuzun, ya, ada seorang wanita yang sudah tua, tanfusu sufan, menaburkan bulu, ya, menaburkan bulu. Wa taqulu, seraya berkata, ala Muhammadin salatul abrar, shalla alaihi at-tayyibun al-akhyar, qad kuntu qawwaman bukan bil ashar, ya laita syi'ri wal munayati war, hal tajma'uni wa habibid dar. Ya, menaburkan bulu-bulu, ya, itu seraya membaca syair, ya, seraya berdendang. Jadi membaca syair, kalau kita orang Melayu ini membaca pantun, ini hal yang lumrah. Mengungkapkan perasaannya dalam bentuk syair, dalam bentuk pantun, ini sudah biasa. Ala Muhammadin, semoga tetap atas Nabi Muhammad sholatul abrar, sholawatnya orang-orang yang baik. Ya, ini bahasanya tinggi. Semoga tetap tersurah untuk Nabi Muhammad sholatul abrar, sholawatnya orang-orang yang baik. Jadi tidak hanya yang penting sholawat, tetapi sholawat yang dibaca oleh orang-orang yang baik. Shalla alaihi tayyibun al-akhyar, ya,
sebagaimana orang-orang yang baik, orang-orang pilihan itu senantiasa bersolawat kepada Nabi. Qad kuntu qawaman bakabil ashar. Sungguh aku ini adalah orang yang senantiasa bangun di tengah malam, baka menangis bil ashari di waktu sahur. Ya. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi ala Muhammadin sholatul abror, ini juga termasuk redaksi daripada sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ini sholawat. Ya Nabi salam alaika, ini juga sholawat. Ya. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ini juga sholawat. Ala Muhammadin sholatul abrar, shalla alaihi tayyibun al-akhyar, ini juga redaksi sholawat. Artinya minta kepada Allah untuk memberikan rahmat kasih sayangnya, jaminan keselamatannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qad kuntu qawaman baka bil ashar. Ya. Dia mengatakan, sungguh aku ini setiap waktu sahur, ya, di sepertiga malam yang akhir itu bangun apa? Baka, menangis, mengadu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya laita syi'ri wal munayati warud. Ya. Semoga saja syairku ini, ya, wal munaya, dan juga kematianku ini tiwarun, dekat. Ya, artinya apa? Semoga saja syair ini menjadi bukti pengakuan bahwasanya boleh jadi kematianku semakin dekat karena memang sudah tua. Hal tajma'ni wa habibiddar. Ya. Dia mengatakan, hal apakah tajma'ni, bisa mengumpulkan diriku, wa habibi, dengan kekasihku, ad-daru, tempat itu, yaitu surga. Jadi apakah di surga aku akan berkumpul dengan Nabi Muhammad kekasihku? Ya, ini ungkapan perasaan kecintaan dan kerinduan seorang wanita yang sudah tua dengan menabur-naburkan bulu, ya, itu dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad serta munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'ni an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dia maksud daripada habibi, kekasihku, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, Umar bin Khattab keliling, mendapati suatu rumah masih nyala lampunya, ya, itu mendekat. Ternyata penghuni rumah sedang membaca syair kerinduan kepada Nabi Muhammad, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fajalasa Umar radhiyallahu anhu yabki, ya. Kemudian Umar terduduk, ya, merasa terharu, yabki, seraya menangis, ya. Menangis terharu mendapatkan rakyatnya, mendapatkan masyarakatnya, mendapatkan warganya begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa fil hadis tulun, hadis ini panjang. Ya, sebenarnya panjang, cuman diceritakan sedikit. Wa ruwiya anna Abdullah ibn Umar, diriwayatkan sesungguhnya Abdullah bin Umar, ini putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, ya, ini Abdullah dan juga Umar bin Khattab, khadarat rijluhu, Abdullah bin Umar itu suatu ketika pernah kakinya kebas, mati rasa, ya, kakinya itu mati rasa, lumpuh. Faqila lahu, dikatakan kepadanya, udkur ahabban nasa ilaika, udkur ahabban nasi ilaika yazilu angka, ya,
dikatakan, diberikan nasihat, ya, wahai Abdullah bin Umar, ya, sebutlah orang yang paling engkau cintai. Yazilu angka, yazilu, maka niscaya akan hilang penyakit itu angka darimu. Ya. Jadi Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab, sakit, kakinya kebas, tidak ada rasa, lumpuh, gitu ya. Obatnya apa? Disuruh untuk menyebut orang yang paling dicintai, menyebut dengan sepenuh hati, maka nanti akan hilang sakit tersebut. Fasoha, ya, hasofa, fasoha. Maka kemudian Abdullah bin Umar berteriak-teriak. Artinya apa? Semangat memanggil orang yang paling dicintai. Nah, siapa yang paling dicintai oleh Abdullah bin Umar? Ya Muhammadah, wahai Muhammad kekasihku. Ya, Nabi Muhammad dipanggil dengan penuh kecintaan, dipanggil dengan penuh kesungguhan, ya, dipanggil-panggil seolah-olah ingin, ya, menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantasyarat, ya, fantasyarat, maka sontak kakinya itu sembuh, kebas di kakinya itu hilang. Fantasyarat, ya, sontak saja langsung gumbriga, langsung bisa bangun, ya. Itu Abdullah bin Umar, seolah-olah tidak pernah sakit, seolah-olah tidak pernah lumpuh kakinya, ya. Ini, jadi ini menjadi resep bagi kita juga, ya. Karena apa? Orang yang sakit itu butuh penyemangat. Nah, siapa penyemangatnya? Orang yang paling bisa menyemangati adalah orang yang paling dicintai, yaitu, ya, termasuk cerita yang viral, ya, sekarang di media sosial, dan bahkan terbukti kebenarannya. Ketika di suatu negeri, ya, itu mereka setiap Rabiul Awal, kalau kita kan Mauludan, pengajian akbar. Kalau di Arab sana itu main petasan, bahkan main senapang. Duar. Untuk apa? Merayakan perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ada peluru nyasar mengenai orang Yahudi non muslim, ya. Sampai anak ini mendekati kematiannya. Ibunya tahu, ya, itu merasa marah, tapi dengan kesungguhan hati melihat anaknya seperti itu, masuk di ruang untuk tindakan operasi, ya, karena dokter mengatakan harus operasi. Ibunya sangat sedih dan tidak berdaya, tetapi penuh dengan amarah, ya, memanggil Muhammad. Wahai Muhammad, ini adalah perilaku umatmu, orang-orang yang mencintaimu, tetapi lihatlah apa yang dilakukan oleh umatmu. Kalau memang engkau ini seorang utusan Allah, seorang kekasih Tuhan, bebasnya gitu, tunjukkan kehebatanmu. Ya, dokter masuk mau mengoperasi anak tersebut. Anak ini sudah duduk dalam keadaan yang sehat walafiat. Dokternya bingung, ya, semuanya bingung. Terus ditanya, bagaimana keadaanmu? Begini. Tadi ada orang yang datang, begini. Dan singkat cerita, kisah itu kemudian dijelaskan oleh para salafus saleh, orang-orang yang mukasyafah, dibuka takbirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menyatakan yang datang itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena anak itu menyebut dengan ciri-ciri seperti ciri-cirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kita punya masalah, punya hajat, sebutlah Nabi Muhammad. Artinya apa? Baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk guru kita Ibnu Novel Al-Idrus yang pernah kita hadirkan di masjid ini, masalah apapun tuntas dengan membaca sholawat. Ya, masalah apapun tuntas dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Radhiyallahu anhu wa barakatuhu. Rasulullah